Halo semua, balik lagi di channel Boknime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Halo teman Boknime, pada kesempatan kali ini Boknime membahas cerita selanjutnya, di mana Shin memperlihatkan Luffy, Zoro, Loki, dan yang lain membicarakan tentang harta karun Elbaf dan juga Rocks di Sebek. Mereka pun akhirnya melepaskan tanpa berpikir panjang lagi. Luffy berhasil meyakinkan Hajirudin dan kawan-kawan bahwa dia akan memastikan Loki tidak macam-macam lagi. Mereka hanya sekedar akan pergi ke dunia matahari untuk mencari kesatria suci agar Loki bisa balas dendam. Loki pun tampak sangat bersemangat untuk pergi ke atas karena dia sudah tidak sabar mencari para satria suci itu. Namun sebelum itu, dengan ekspresi serius, Luffy meminta Loki untuk menepati janji sebelum pergi kemana-mana. Beritahu dulu tentang keberadaan Shanks di sini. Zoro dan Sanji juga tampak bersiap. Mereka akan membantu Luffy menyerang Loki apabila sang raksasa itu menipu mereka lagi. Loki paham bahwa keadaannya sekarang belum sepenuhnya pulih untuk menghadapi tiga orang tersebut dengan Kenbun Shokuhaki miliknya. Dia bisa merasakan bahwa mereka bertiga memiliki kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Selain itu, prioritas Loki sekarang juga adalah untuk mencari dan membalas dendam kepada para ksatria suci, sehingga dia tidak punya waktu untuk melakukan hal-hal yang merepotkan. Maka Loki pun menepati janjinya untuk berbagi informasi mengenai si rambut merah itu. Saat Loki hendak memberitahu Luffy di mana Shanks berada, kilas balik pertemuan Shanks dan Loki beberapa waktu yang lalu mulai diperlihatkan kembali. Saat Shanks datang ke Elbaf beberapa waktu yang lalu, dia menyempatkan diri ke dunia bawah untuk melihat Loki. Loki yang sedang terantai tampak sangat kesal ketika mengetahui Shanks datang ke sana. Namun di sisi lain, Shanks malah terlihat sangat santai. Setelah Loki puas marah-marah dan menjadi lebih tenang, mereka pun mulai saling berbincang. Shanks bertanya apa sebenarnya yang memotivasi Loki dalam melakukan berbagai aksinya pada masa lalu. Dulu, ketika Loki masih bebas dan berpetualang di dunia luar, tak terhitung berapa banyak kekacauan dan kehancuran yang terjadi akibat amukannya. Loki pun menjawab bahwa itu karena sejak kecil dia mengidolakan Rocks di Sebek yang terkenal suka menebar teror di mana-mana. Tapi Loki menjelaskan dia hanya sekedar mengikuti bajak laut ala Rock di Sebek saja, tapi tidak dengan tujuannya. Nah, Loki memiliki tujuan yang berbeda dengan idolanya itu, di mana Sebek ingin menjadi raja dunia dan tertarik pada menguasai. Sedangkan Loki tujuannya hanya ingin mencapai kebebasan seperti Nika. Namun, Nika dalam benak Loki bukan Nika pembebas, tapi Nika penghancur. Jarul memang pernah membahas bahwa para raksasa Elbaf memiliki interpretasi berbeda terhadap dewa matahari Nika. Ada yang menganggap Nika sebagai pembebas dan ada pula yang menganggap Nika sebagai sang penghancur. Dapat dilihat dari semangat Loki, dia menganggap Nika adalah sosok dewa penghancur karena benak Loki berpikir Nika pemilik kekuatan tak terbatas mana mungkin menjadi sosok yang baik. Selain pembebas atau penolong umat manusia, juga bersifat destruktif. Dengan kata lain, Luffy adalah Nika dalam sesi positif, sedangkan Loki adalah Nika dalam sesi negatif. Shanks pun menanggapinya dengan bilang, jadi rupanya Rocks di Sebek dan di Matahari Nika adalah inspirasi bagi Loki. Si rambut merah itu pun menjelaskan sebenarnya Nika lebih umum dikenal sebagai dewa pembebas daripada dewa penghancur. Tapi Shanks bisa memahami bahwa orang dengan karakteristik seperti Loki tentu lebih suka Nika sebagai dewa penghancur daripada sebagai dewa pembebas. Menurut Mimin Boknim, hal ini karena kebebasan menurut Loki identik dengan menghancurkan tanpa batas, berbeda dengan konsep Nika yang asli. Kemudian Shanks juga berbicara mengenai Rocks di Sebek. Memang Shanks hidup pada era yang berbeda dengan sosok legendaris itu. Rock di Sebek tumbang di God Valley ketika Shanks masih bayi. Bahkan peristiwa itu bertepatan dengan ditemukannya Shanks di dalam peti harta karun oleh bajak laut Roger. Namun dari dulu Shanks sudah banyak mendengar berbagai kisah mengenai orang itu, baik dari saat Shanks masih menjadi kru di kapal bajak Lord Roger sampai Shanks membentuk kelompoknya sendiri. Ada berbagai informasi tentang kisah Rock di Sebek yang dia dengar. Maka meski Shanks dan Sebek hidup pada era yang berbeda, tapi Shanks tahu berbagai hal tentang sang kapten dari bajak laut Rocks itu. Shanks selalu menceritakan pada Loki bahwa dalam masa ini ada seorang bajak laut yang memiliki berbagai kemiripan dengan Sebek. Dia mengumpulkan para kru kuat dari berbagai latar belakang kriminal. Dia menguasai Pulau Hachinosu sebagai tempat di mana bajak laut Sebek dulu terbentuk, dan dia juga memiliki tujuan ingin menguasai dunia. Bahkan sampai nama kapal utamanya saja dinamai Saber of Sebek yang menandakan bahwa dia juga sangat mengidolakan sosok legendaris itu. Loki pun bertanya siapa bajak laut yang sangat dimaksud. Si rambut merah itu pun menjawab orang yang dia maksud bernama Marshall di Teach, atau yang lebih dikenal dengan julukan Kurohige. Loki pun terlihat baru mendengar tentang bajak laut Kurohige ini. Shanks juga bilang dia menaruh perhatian khusus kepada orang itu. Jadi dalam waktu dekat ini, setelah mengurusi beberapa hal kecil terlebih dahulu, Shanks akan pergi untuk memantau Kurohige dari dekat karena pergerakannya sudah sangat mengkhawatirkan. Menampilkan scene lainnya cerita kembali ke masa sekarang ini. Dari
percakapan itulah Loki bisa menduga kemana tujuan Shanks. Loki bilang kepada Luffy, Shanks bertemu dengannya beberapa hari yang lalu. Saat itu Shanks berkata akan mengurusi beberapa hal kecil, kemudian memantau Kurohige dari dekat. Menurut Loki, hal-hal kecil yang Shanks pasti telah selesai diurus karena sudah beberapa hari sejak hari itu berlalu. Jadi kemungkinan besar sekarang sang pergi memantau orang bernama Kurohige itu. Dengan kata lain, lokasi Shanks saat ini berada di dekat markas bajak laut Kurohige. Hajrudin yang mendengar itu pun berkata, markas Kurohige bertempat di Pulau Hachinosu dan lokasi Pulau Hachinosu tidak terlalu jauh dari Pulau Elbaf. Di wilayah antara Elbaf dan Hachinosu hanya ada beberapa pulau lain saja. Jadi sepertinya Shanks dan kawan-kawan saat ini sedang berada di salah satu pulau itu. Dari sanalah dia sedang memantau pergerakan bajak laut Kurohige. Goldberg lalu memberitahukan kalau 3 orang penyandang bounty 3 juta beri selain Luffy sudah tidak terdengar lagi informasi keberadaan mereka masing-masing. Lagi-lagi informasi itu membuat trio monster bajak laut topi jerami menjadi terkejut. Zoro berkata, rupanya dalam beberapa hari kebelakang ada berbagai hal besar yang terjadi. Setelah berbicara mengenai berbagai hal mengejutkan tadi, tiba-tiba ada sesosok monster yang terluka dan jatuh dari atas. Makhluk itu merupakan salah satu monster mimpi buruk anak-anak ciptaan Gillingham yang awalnya bertempur di dunia matahari. Dari sini kelihatannya dia terkena suatu serangan yang kuat dan jatuh ke dunia bawah. Hajrudin dan kawan-kawan pun bertanya-tanya, makhluk apa itu? Loki bilang monster itu sangat mirip dengan penggambaran Nika dalam cerita legenda Elbaf. Ketika monster itu hendak menyerang mereka, Loki lebih dulu menghantamnya dengan palu Ragnir. Dengan satu serangan Loki ini, monster Nika versi jahat itu pun langsung tumbang. Walaupun monster ciptaan Gillingham baik, monster awan, burung api maupun Nika jahat itu lebih kuat dari monster mimpi buruk yang lain, tapi tetap saja jika dibandingkan dengan Loki atau objek aslinya tentu masih jauh lebih kuat. Loki pun kecewa dan bilang walaupun penggambaran monster itu mirip seperti Nika versi jahat, tapi rupanya dia hanyalah monster lemah. Serangan Loki yang terlihat kuat ini menandakan bahwa kondisinya sekarang sudah semakin pulih karena tadi makan banyak daging. Kemudian cerita berpindah ke tempat lain memperlihatkan lokasi di mana Shanks berada sekarang ini. Di sana Ben Beckman mengingatkan Shanks untuk tidak ceroboh dalam memulai perang dengan bajak laut Kurohige. Dia mengingatkan untuk sekarang yang harus mereka lakukan adalah pengawasan, kecuali memang keadaan mendesak baru mereka akan mulai menyerang. Shanks tersenyum dan berkata alasan mengapa dia ingin memata-matai Kurohige dari dekat karena dia punya firasat orang itu akan segera melakukan hal yang semakin berbahaya. Menurut Mimin Boknime, hal itu karena Shanks tanpa sengaja melihat masa depan dengan observasi hakinya kalau Kurohige dapat membahayakan Luffy. Di pulau tempat mereka saat ini juga ada Garp yang sedang memulihkan diri. Shanks menawarkan kerjasama kepada Garp karena kebetulan mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu menghancurkan bajak laut Kurohige. Tak lama berselang, kru Shanks bernama Hongo merupakan mata-mata dari kru Shanks mengabarkan informasi terkait Kurohige dan Hachinosu. Dia bilang dia melihat ada kapal angkatan laut yang sedang menuju ke markas bajak laut Kurohige. Seperti yang Mimin Boknime bahas di chapter lalu, memang benar ada kapal misterius yang mendekat ke Pulau Hachinosu dan itu terkait dengan kesatria suci. Ben Beckman pun bertanya kepada Garp apa keputusannya, mau beraliansi atau tidak. Garp pun bilang, baiklah, dia akan bekerja sama untuk sekali ini saja. Dia tidak mau berlama-lama di Pulau Hachinosu. Di samping itu pula Koby sebagai anak buah kapal, Garp juga sudah terbebas dari cengkraman kru Kurohige. Jadi setelah ini, Garp akan bekerja sama dengan bajak Akagami. Belum diketahui untuk tujuan apa, namun bajak laut Akagami ini sebagai perantara Luffy sebagai Nika sekaligus pewaris Joy Boy, tentu tugasnya tidak jauh dari itu. Menurut Mimin Boknim, hal itu dikarenakan Shanks sedang menjalankan amanat dari Roger karena si ompong itu memang benar-benar berbahaya tentu bagi Luffy dan para nakamanya. Bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1146. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World.